Oh, Saya otomatis. sudah dibaptis habis karena sampai saat ini Luka- saya luka tetap bakar percaya berapa bahwa persen, Tuhan Mami? Yesus itu adalah Mami, juru selamat luka saya. bakarnya Kalau berapa saya persen? mati, saya ada jaminan masuk surga. Itu dia baptis Iya, habis. Mami udah dibaptis api belum? Setiap kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, semua kami sudah menerima baptisan api. Oh, berapa Artinya, persen itu kebakarannya di tubuh Anda? oh, Berapa persen? nanti jawabannya kalau kita sudah mati. Ya katanya sudah. Itu adalah pertobatan. Dia berseru-seru supaya memberi dirimu dibaptis dan Allah Berarti akan Yesus itu mengampuni bertobat. dosamu. Berarti Yesus yang dibaptis Yohanes bertobat. Itu pertobatan. Berarti Yesus bertobat. Dia dibaptis oleh Yohanes. Yesus Apa lagi itu, kau? dengar dulu, Yesus itu dibaptis karena kemanusiaannya. Dia kan sudah Mami, fokus lah Mami, jangan main-main loh Mami, yang dijawab apa, Dengar yang dulu. ditanya apa, dia apa. Tapi Gini loh Mami, dengar dulu. dengar ya. Mami itu salah membaptis memang paham. sudah dinubuatkan. Di Mami, di kitab Yesaya sudah dinubuatkan. Tunggu dulu, dengar dulu. Sudah dinubuatkan bahwa Yohanes ini, ya kan, yang mendahului menyatakan kabar bertobatlah karena kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat, berilah dirimu dibaptis. Jadi tidak bisa orang itu diampuni dosanya kalau tidak dibaptis. Baptis itu berarti tanda pertobat, dia mengakui dulu dosanya, seperti sekarang diakuinya dulu dosanya kepada pendeta, percaya dia sama Tuhan Yesus, dibaptislah dia dengan air. Setelah dia diampuni dosanya, dia dibaptis seperti dengar dulu, seperti Yohanes membaptis Yesus. Cuma Yesus kan tidak berdosa, dia suci. Setelah Yohanes membaptis, Momi, biarkan saya bicara bentar. Momi, Anda mau diam atau saya turunkan? Ada dua pilihan, Anda diam atau saya turunkan. Ada dua pilihan. Oke. Belum saya tadi dia mengatakan bahwa menjawab pertanyaan Anda. Aku instruksi dulu. Saya nih, Anda tadi mengatakan bahwa orang yang dibaptis orang yang sudah mengakui. Momi, Anda mau diam atau saya turunkan? Jangan bilang. Udah, saya turunkan ya. Anda tidak ini ya, saya turunkan. Saya turunkan selesai. Saya turunkan udah selesai. Ini saya mau ngomong sama dia masalah katanya dibaptis. Aku bentar kak. Pertanyaan aku tuh kan gini, kan dari narasi Bang Ali kan mereka menjawab. Sebentar. Karena kan saya bernarasi tadi Pak Ginting. Saya sarankan kalau bukan apologet langsung di-cut saja Pak, daripada bikin blunder di atas ini Pak. Janganlah orang-orang awam Bapak biarkan bicara Pak Ginting. Jadi ini tadi katanya kan masalah dibaptis, katanya orang yang dibaptis orang yang dosanya sudah, dia mengakui dosanya sudah diampuni. Lah buktinya aku waktu dibaptis gak ada tuh. Bukan, dengar dulu kak, bukan itu kakak bawa premis baru. Gini loh kak, kan tadi Bang Ali menarasikan bahwa ternyata pembaptisan ala Yohanes itu tidak berguna lagi karena sudah di-upgrade. Yesus sudah mengajarkan pembaptisan yang baru. Nah dalam Matius pasal 3 nomor 11, di situ kan dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ada pertanyaan di sini, kalau memang pembaptisan Paulus lebih betul, kenapa Kristen masih baptis pakai air? Kapan baptisan itu dengan roh dan dengan api? Dan kapan Yesus membaptis? Di situ dikatakan dia akan membaptis dalam nama roh dan dengan api. Tunjukkan ayat kalau Yesus pernah membaptis dengan api. Mana dalalnya? Mana dalilnya? 3 pertanyaan, jawab. Hangus dong kalau Mami dibaptis dengan api. Aduh, mampus deh. Sudah bisa. Arti baptis api itu, ya kan, harus arti baptis api itu yaitu dia harus menahan pencobaan setelah dia bertobat. Di waktu bertobat kita, pencobaan akan datang, iblis akan menggoda kita.
untuk kita berbuat dosa lagi. Jadi makanya Tuhan, Tuhan, data. kalau ada di Mama, kasih hati bicara kita, lah, jangan dipotong-potong. Bicara aja mau bicara 2 Cuma menit. ngomong nggak pakai dalil. Iya, Udah biarlah, pakai dalil dia Mama. Bang. Kasih pakai waktu dalil. Mama. Tapi kamu tanya tadi apa itu apa baptis api? Baptis Yang mana, api apa yang bisa itu? melaksanakan Oh, dalil berapa? Ayat berapa? Ayat adalah berapa? jika Ayat kita berapa? menghadapi Berapa? pencobaan. Penting diam. Bang Pakam diam dulu. Coba Mami, dalilnya berapa tuh? Nah, Kita mau buka loh, biar ada pencerahan. tadi kan kamu udah baca kan Datanya. ayatnya kan? Datanya mana? Di mana itu? Yang kau bilang Setelah itu di mana? Yohanes Ayo, mana Pembaptis datangnya? ini, Lukas 3 tadi ayat 3. Maka datanglah Yohanes. Udah, Yohanes ini ibaratnya sekarang ini pendeta. Saya kasih contoh ya. Pendeta kami Dibaptis sekarang dengan membaptis api. orang yang belum Dibaptis percaya dengan kepada api. Tuhan Yesus. Ya kan? Karena Tuhan Yesus itu Aduh. datang untuk mengampuni, makanya baptis itu hanya bisa dilakukan Yesus. Kalau saya misalnya sudah dibaptis oleh pendeta, terus saya kembali lagi dengan dosa saya yang lama, maka datanglah roh baptisan api tadi yang datang dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus lah yang melepaskan kita, yang kalau kita bertahan dengan pertobatan kita. Nah, baptisan api itu baptisan api itu baptisan pencobaan. Dia tahu. Muhammad Rasulullah. Dan Tuhan biarkan kita dalam menghadapi pencobaan itu. Apa kamu benar-benar enggak sudah bertobat? Kan ada tanda pertobatan tadi yang dibaptis Yohanes. Itu tanda pertobatan. Setelah kita punya tanda pertobatan, barulah Roh Kudus atau baptisan api yang datang dari Roh Kudus dari Allah sendiri. Jadi waktu kita melanggar dosa kita, Mami, yang menjalankan baptis api sampai hari ini hanya Syriak Ortodok Timur Suriah. Mereka lah yang masih menjalankan baptisan api. Baptisan Anda api itu tidak maksudnya menjalankan bukan dibaptis ajaran pakai api, Alkitab. bukan. Mereka masih menjalankan. Itu pencobaan. Pencobaan itu begitu ini, sudah dia dibaptis. Ini. Begitu sudah dibaptis dengan Yohanes, Ini. sampai sekarang ya baptisan yang diajarkan oleh gambar api kena peringatan nanti Bang Ali, gambar apinya kena peringatan nanti. jadi baptisan api itu adalah baptisan pencobaan. Tahan kita enggak dengan pertobatan kita, dengan ujian dan cobaan itu. Tahan enggak? Makanya Nah, bilang data. kalau kita bertahan, tetap Data Tuhan Yesus mana? kita percaya, maka lewatlah kita dengan baptisan api. Itu Yang dia, mana makanya datanya? selamatlah kita Mana menghadapi datanya? kehidupan Mana yang yang- kekal. Mana Jadi dalil kalau- yang menyatakan itu? Mana Kalau dalil kita yang tidak menyatakan tahan itu? dengan baptisan api, Aduh, ampun. setelah orang Kristen Ini itu dulu, bertobat, Bunda tidak tahan, tidak mendapatkan kehidupan yang kekal, tapi kematian yang kekal. Mana datanya? Makanya banyak orang Muslim ya, dia percaya, dia bertobat, dibaptis dengan air, tidak bertahan roh Allah itu di dalam dirinya. Dia kembali lagi dengan kepercayaan yang lama. Makanya pada saat dia dibaptis api, dia tidak bertahan. Makanya dia tidak menghadap, tidak kembali lagi dengan tidak mendapatkan keselamatan yang kekal. Itu baptis api harus kita mencapai keselamatan yang kekal. Kalau kita mau enak-enak ikut-ikuti turun dosa itu namanya kita tidak mendapatkan baptisan api. Capek kalau dengar Ya, khutbah. baptisan api itu adalah baptisan kita melewati apologet aja yang naik, pencobaan. Bos. Jangan ibu rumah tetap tangga naik ke bertahan sini. dan tetap setia dengan komitmen kita setelah kita dibaptis dengan air. Itu dia. Jadi keselamatan yang kekal, mencapai keselamatan yang kekal itu harus dibaptis api. Hoax. Nah. Kamu bohong. Jadi- Sini gua kasih tahu. Diam. Hidup kekal Udah. itu ialah mengenal Engkau satu-satunya. Itu yang benar. Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Enggak ada di situ baptisan. Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yohanes 17:3. Berarti yang kau omong betul. tadi itu bohong. Betul. Bohong, enggak ada datanya.
Yang kau omongkan tadi itu dari awal, makanya Allah kami itu Allah yang kekal. Hidup Allah yang kekal dari awal, karena Dia sendiri, sendirilah. Yesus itu roh, Yesus itu Allah, firman, itu roh. Makanya, ya orang yang sudah dibaptis dengan Yohanes atau pendeta sekarang, tidak roh yang jahat di dalam hatinya seperti Saul tadi kan. Roh Allah itu mundur daripadanya. Karena apa? Roh yang ada dalam Saul itu sudah roh berhala. Dia mau meninggalkan Tuhan dengan mengandalkan kekuatannya menjadi raja. Makanya roh dari Saul itu tadi diberikan kepada Nabi Daud. Diberikan kepada Daud. Mami bisa gantian. Jadi itu dia ya. Ya gantian dulu Mami, nggak usah jadi-jadian. Baptisan api itu adalah baptisan dari hasil baptisan air. Itu dia. Gantian. Untuk menuju kehidupan yang kekal. Mami gantian. Karena Yesus adalah jalan kebenaran. Iya, gantian. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi harus dibaptis api. Biarin. Biar Kristen Harus pada tahu. dibaptis api. Menuju ke surga harus dibaptis api. Yang membaptis api itu adalah Tuhan Yesus. Kalau roh kita tadi sudah dibersihkan dari dosa. Kalau roh kita tadi sudah dibersihkan dari dosa, tunggu aja dia berhenti dulu, sabar aja. Makanya kita harus bertahan dengan baptisan api dari Tuhan Yesus. Kita hormati dia, dia sedang dibaptis api. Mami, itu dia. Baptis api itu Mami pakai api apa pakai bensin? Kalau baptis api. Ya ampun, itu kan hanya suatu, ini kan baptisan api itu maksudnya ada dua pilihan sama kita di dunia ini. Pakai api apa pakai kapur apa pakai batu? Kan ada pilihan sebelum kita mati semuanya kan akan mati. Kita menuju ke surga. Saya nggak nanya atau itu Mami. menuju ke neraka. Mami, kalau api baptis itu api adalah itu neraka. Mami, pakai baptis api itu pakai api beneran, apa pakai apa Mami? Iya, apinya roh Tuhan itu kan berapi-api kalau roh Tuhan. Berapi-api. Makanya kalau roh iblis, roh jahat dan roh neraka. Api neraka. Jadi ada dua itu. Mami udah dibaptis api belum? Atau roh iblis. Mami udah dibaptis api Mami. Mami udah dibaptis api sudah. Otomatis karena saya sudah menerima pertobatan Yohanes, saya sudah menerima baptis api. Ya iyalah. Saya sudah dibaptis api. Karena sampai saat ini saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat saya. Kalau saya mati, saya ada jaminan masuk surga. Itu dia baptis api. Luka bakarnya berapa persen waktu dibaptis api? Berapa persen luka tidak bakarnya? Dibakar lagi di api neraka. Kalau kita sudah baptis api, tidak lagi pernah ke neraka. Enggak, maksudnya kan kita masih, ini kan kita diskusi kan. Enggak, kenapa kalian enggak diskusi, Anda ngomong sendiri. Makanya api roh Tuhan itu berapi-api. Api roh Tuhan gitu. Makanya Allah itu tidak bisa dilihat. Serem juga ya. Makanya Tuhan Yesus datang. Karena kan Allah yang pertama pencipta itu kan. Dia harus menjelma jadi manusia untuk menyampaikan roh dia tadi. Terus apinya di mana? Apinya di mana? Mengasihkan. Roh api itu ada di Tuhan Yesus. Makanya siapa yang percaya sama Tuhan Yesus, makanya harus selamat. Karena Tuhan Yesus itu, roh api yang ada dalam Tuhan Yesus itu, itulah yang menyelamat kita dari api neraka. Mami. Yesus itu bawa api atau Yesus adalah api? Jangan diputar-putar balik, karena kita seperti nggak punya pendidikan kalau seperti itu ya. Tadi kan yang ditanya soal roh baptis. Baptis itu adalah tanda pertobatan. Udah. Enggak, ini saya tanya api Mami. Kita mau menuju, kalau kita mati nanti kan ada dua pilihan. Api neraka. Api yang dibawa Yesus. Oh ya, Yesus bawa api. Diam dulu. Yesus bawa api. Diam dulu. Ya, roh ya. Api pembaptisan tadi kan roh pembaptisan.
Nah, itulah makanya. Makanya dengar. Ya, Jangan dengar, dijawab-jawab dengar. kalau saya menjawab. Saya contohkan sama saya ya, walaupun saya Kristen dari lahir. Nah, belum tentu orang tua kami itu mengajarkan mengerti akan Alkitab. Kapan Yesus bawa api, Agama, Mami? hanya Mami, membawa Mami. agama. Mami. Udah, Yesus bawa tetapi api ya, tidak Mami, ya? membawa keselamatan waktu kita lahir itu. Mami, Nah, nggak denger, sekarang siapa yang membawa keselamatan itu? Siapa yang membawa mengajarkan api? keselamatan Mami, itu? siapa yang membawa api? Allah sendiri. Karena roh Allah siapa, itu. Mami? Hmm, Mami, siapa yang membawa api, Mami? Gini Bang Handi, boleh saya jawab sedikit ya? Tak dulu, Mami dulu. Mami, siapa yang membawa Ya, api? ini enggak tergantung api itu biar saya jawab Bang Handi. Itu ada tertulis. soalnya di tadi kitab. Mami mengatakan gini. kan ada tertulis Isa para tadi. rasul. Tar dulu. Setelah kita Isa para dibaptis, rasul. setelah kita dibaptis dengan air, itu kan Kemudian yang berkah dibaptis yang pakai membaptis api. dengan air itu adalah Yohanes. Ah, Dia kan utusan Tuhan. iya. Kan, tetapi dia tidak bisa membaptis dengan roh. Itu Jadi hak dibaptis pakai api. otoritas. Dibaptis Itu pakai roh api. otoritas roh Allah. Roh Allah itu ada di dalam Yesus. Terus apinya mana? Yesus. Apinya mana, Mami? Apinya? Yesus itulah Ya, saya yang nanya api, membaptiskan Mami. kita. Apinya Membaptiskan mana, kita. Mami? Apinya. Roh. Kan tadi ditanyakan, Iya. api itu lambang apa api itu dulu? Coba saya tanya sama Lambang kalian. kepanasan, Mami, kita panas. dibakar kan? Iya, dibakar, Mami. Nah, Dibakar. kita tidak jadi dibakar di api neraka kalau ada kita bertahan dengan baptisan api. Mami udah pernah dibaptis api. Artinya baptisan api itu kita mampu melewati cobaan atau godaan dunia ini. Itu dia baptisan api. Jadi Mami sudah Kita dibaptis api. mampu. Mami Kita udah dibaptis bertahan api belum? dengan kita bertobat, mengakui dosa kita, makanya Roh Tuhan mengampuni kita. Udah. Kemudian Buset. kemudian Tuhan tidak sampai di situ. Yesus tidak sampai situ. Kan yang berhak itu tadi kan Yesus. Bukan lagi Yohanes. Yohanes hanya memberitakan Injil. Udah. Datang Terus, nanti si Paulus Mami udah dibaptis memberitakan. api belum? Mami udah dibaptis api belum? Setiap kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, semua kami sudah menerima baptisan api. Oh, berapa Artinya- persen itu kebakarannya di tubuh Anda? Oh, Berapa persen? nanti jawabannya kalau kita sudah mati. Ya, katanya Apakah sudah. Anda ke neraka, apa Sudah saya tapi ke nanti surga? gimana sih? Karena saya sudah melewati sudah api dibaptis api ya. api neraka yang ada di dunia yang ditawarkan iblis. Jadi api neraka yang ditawarkan iblis, kalau kita tidak dibaptis dengan api rohnya Yesus, kita pergi ke api neraka ke Jadi apinya Anda, Mami udah pernah ke sana? iblis. Mami udah pernah dibaptis di sana? Sudah pernah? Saya tanya kembali, roh iblis itu roh apa? Roh api apa? Api neraka Ya, kan? itu kan api itu panas, Mami. Panas Ya kan itu, membakar. kan makanya gitu ya. jangan pergi dengan, biarpun kita menghadapi cobaan di dunia ini, ya dengan baptisan api, itu artinya baptisan yang dicurahkan kepada kita. Buset. Tahan nggak kau mengikut aku? Makanya dibilangnya, nggak kuat kalau saya kau dibakar, mengikut Mami. aku, pikulah salib, tinggalkan Buset. kejahatan, tinggalkan dosa-dosamu yang Saya sudah tanya, Mami, luka kau bakar perbuat. Anda berapa persen setelah dibaptis api? Luka bakarnya berapa persen? Tidak ada luka-luka di situ sebelum kita masuk ke neraka lagi, belum kita lagi mati. Kan Makanya Mami sudah dibaptis sebelum tadi. Kan Mami sebelum udah kita dibaptis dibuang ke api. neraka, Mami kita sudah dibaptis harus- api. Berapa persen lukanya Mami gitu loh? kalau lukanya memang udah luar biasa lah. Karena Luar waktu biasa. kita melewati pencobaan di situ ada lukanya. Luka, Bukan ya? berarti api itu membakar kita, enggak. Oh, Kecuali kalau rumah kita kebakaran, baru ini kan secara roh ya, bukan secara fisik. oh jadi Baptis api jadi itu baptis secara api itu roh. rohnya. Bentar, biar saya Iya, roh tambahkan kita bisa, yang Mami. tadi, roh kita tadi yang belum Coba Pak Ginting bertobat. diamkan dulu ya, ibu-ibu ya, Mami. Mami, diamkan bisa dulu. saya bantu Nah, sedikit? makanya. Mami, bisa ya? Iya, Boleh? silakan. Oke, begini Bang Andi supaya nanti kita clear ya. Mami sudah menjelaskan tentang makna ya, tafsiran api itu bukan api seperti api dapur.
atau api kebakaran hutan, bukan itu. Tapi api itu yang dimaksud adalah pencobaan, ujian lah istilahnya, ujian. Jadi ketika Yesus menyampaikan ujian kepada kita, itu bisa diartikan ya sebagai suatu pembaptisan api. Itu kan alegoris sebenarnya ya. Jadi nanti supaya paham sampai sini. Kemudian tentang hidup kekal ya. Hidup kekal itu Bu Rahma bukan hanya percaya kepada Yesus saja. Itu banyak tertulis ya, Yudas 1 ayat 21, memelihara. Kasih juga adalah hidup kekal, Titus 3 ayat 7, yang dibenarkan dan berhak menerima hidup kekal siapa saja, Yohanes 5:29, berbuat baiklah agar kamu mendapatkan kehidupan kekal. Kemudian Yohanes 17 ayat 3, percaya Yesus sebagai utusan agar kamu mendapat hidup kekal. Kemudian Yohanes 6 ayat 68, perkataan Tuhan itu juga akan kita membawa kita pada kehidupan kekal. Yohanes 12 ayat 50, Roma 2 ayat 7, banyak ya. Banyak hal-hal yang membuat kita untuk beroleh hidup kekal. Oleh karena itu semuanya itu harus kita lakukan. Niat kita harus melakukan itu gitu. Jadi saya sudah jelas ya. Jadi api yang disampaikan Momi itu tadi bukan seperti literasi, bukan. Itu ada tafsirannya, pemahamannya. Saya rasa itu secara singkat yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Apa lagi? Udah kondusif nih. Oh nih udah kondusif. Udah, semua udah tiarap semua jadinya. Ya. Oke. Jadi tentang baptisan Saya ya. lagi dong kalau nggak ada yang lain ngomong, Nggak, saya lagi baptis. gantian ya. Tadi kan Bu Ripa kan mempertanyakan baptis. Saya lagi kan Pak Oh Gini ya, udah. oke. Lanjut silakan. Yang saya dengarkan tadi, maminya sendiri udah dibaptis api. Dibaptis api itu kan di neraka. Ini bahasa Indonesia sederhananya saja. Artinya mami ini udah pernah ke neraka dibaptis api gitu. Makanya saya tanya berapa persen lukanya. Tapi Pak Ginting meluruskan. Ternyata itu hanya alegoris begitu. Artinya ya mohon maaf. Ini belum terjadi. Karena hanya alegoris. Karena Nanti kalau kita mati. belum ada satupun Kristen yang pernah dibaptis api beneran kan gitu. Pertanyaannya gitu ya, apa bedanya baptis api dengan baptis air, kan itu topiknya yang saya dengar toh gitu loh. Ya. Apakah Yesus juga pernah dibaptis api? Apakah Yesus memang membawa api sesuai dengan penjelasan mami tadi? Siapa yang mau menjelaskan, monggo. Oke, terima kasih. Singkat saja Pak Andi ya. Yesus tentu tidak akan dibaptis api karena dikatakan Yohanes, dialah yang akan membaptis kamu. Berarti Yesus yang membaptis ya, bukan dia dibaptis. Kalau berbicara dengan dibaptis roh dan api ya. Jadi nggak perlu kita tanya apakah Yesus dibaptis, enggak. Dia adalah yang membaptis kita. Jadi dia nggak perlu dibaptis. Dia sendiri roh Allah sendiri, dia sendiri Allah, dia sendiri Tuhan, dia sendiri Kan dulu semua. mami. Dia sendiri. Kalau Yesus itu pembaptis, jadi nanti Yesus yang membaptis api ya, Bro Ginting ya? Yang membaptis siapa? Kami Ya, kan sekarang dalam baptisan orang lah. nih. Orang Kami lain dalam yang baptisan. dibaptis. Kenapa bang? Kami sekarang dalam baptisan api, yaitu dalam ujian. Dalam ujian Oh. iya sekarang. Panas Masuk dong. dalam ujian. Panas dong. Enggak lah, ujiannya kan bukan api literasi, Bang Tapi Andi. kamu juga sebenarnya dalam baptisan api loh. Nih. Kalian Bu Momi, kita nggak usah menceritakan tentang mereka dibaptis atau enggak. Nanti nggak nyambung nanti. Kita aja lah kita bilang. Orang-orang Kristen sekarang manusia ini sekarang, saya tanya, manusia di dunia ini ada nggak mengalami cobaan? Ah, Apa masih sampai saat ini saya aja ya tidak sekarang gini, Momi sekarang gini. mengakui saya tidak bisa berbuat salah. Mom. Pasti saya berbuat salah. Iya, Mom, dengar Mom ya. Baptis itu kan Makanya ujian. itu adalah Mami, baptisan sebentar api. lah. Aduh, biar saya jelaskan, ada bantu Mom ini ya. Yang mau dibaptis ya, yang mau diuji oleh Tuhan adalah orang yang datang kepada Tuhan. Iya, Itu datang pemahaman kepada Tuhan Kristen ya. Jadi jangan kita anggap semua orang mau dibaptis, tidak, hanya kita yang mau. Umat Iya, Kristen. Bang Andi nggak mau dibaptis itu. Bang Ya, Andi kalau dia nggak mau ya udah, berarti dia tidak. Siapa yang mencobai dia bukan urusan kita. Begitulah artinya narasinya. Kalau Markus saya 16, bagian ya. bacalah Markus 16 Iya, ayat iya, 16. Baca Iya. situ. Oh, Markus 16 bawa-bawa lagi. Contohnya Markus begini 16 ya. ayat Contohnya 16. begini. Bukan semua orang mau dibaptis. Ya toh, Kristen, oke, dibaptis air dan api, oke. Tapi umat Islam kan enggak. Faktanya mereka nggak mau dibaptis dia. Ya karena Baik mereka oleh nggak air percaya maupun sama oleh Tuhan api. Yesus. Jadi nggak boleh nggak kita penuh surga paksakan. nanti.
Nggak boleh kita paksakan, baru kita nyatakan bahwa mereka juga Oke, menerima baptisan baik. itu. Gantian ya. Ya, silakan. Kalau menurut kami sih ya, yang memakai akal kami sebagai seorang muslim, saya tidak akan pernah mau dibaptis api. Karena api itu panas, kan begitu. Ya, jangankan api, dibaptis pakai es batu aja kalau saya nggak mau, perlu nantinya gitu loh. Tapi Anda kan mengatakan itu api cobaan, analogi lah, alegoris gitu, terserah saja. Artinya Anda kan mengatakan itu ujian. Yang menguji Anda adalah Yesus nanti yang membaptis api, kan begitu. Nah sekarang ini timbul pertanyaan, gitu ya. Apa bedanya baptis api dengan baptis air? Apa bedanya Yesus dibaptis dengan Anda dibaptis? Itu loh maksudnya. Kalau bisa Pak Oke. Ginting aja deh. Coba bisa saya jawab sebentar di dalilnya di Markus 16 ayat 16 ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, itu dia tadi. Baca Yang terus ke bawah, Bu. percaya Baca terus ke bawah. dibaptis. Nah, ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi, Terusin, Bu, mereka terusin ke akan bawah, Bu. berbicara Terusin, dalam terusin. bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi yang mencoba Terusin, kita habisin itu, Bu. Habisin, jangan dicomot-comot, dihabisin. mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, ya kan? Nah, mereka tidak akan mendapat celaka. Oke. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, Oke. ini jawabannya bagi orang yang sudah dibaptis api. Oh, jadi kalau Ibu ini sudah kalau mau minum racun tidak celaka ya? Saya udah dikasih racun tapi tidak mati. Udah pernah Saya minum bisa ya? kasih kesaksian. Sudah Udah pernah saya di Nia Sutara waktu itu dikasih saya racun. Saya minum, tapi saya tidak mendapat celaka. Racun Karena apa itu, Bu? Jadi racunnya apa? Ya nggak tahu lah apa racun mereka kasih. Saya tidak tahu. Tetapi Sirup orang kali, Bu. lain. Kalau sirup nggak tetapi mati, kalau racun dengar mati, dulu. Bu. Tetapi orang lain dikasih racun, teman saya mati. Wih. Saya nggak mati. Makanya Bro Ginting kalah. haruslah kita dibaptis dulu. Bahkan tadi ada pertanyaan kan, apa perbedaan baptis yang dilakukan oleh Bro Yohanes Ginting kalah. dengan baptis yang dilakukan Yesus kan? Nah ini jawabannya. Baptis Yohanes hanya sebagai kita sudah bertobat, mengakui dosa kita. Itu dia baptis Yohanes. Dan setelah kita mengaku dosa kita dan bertobat bahwa percaya Tuhan Yesus itu juru selamat, kalau saya Bu, mati stop dulu nanti ya, Bu. saya Bu, masuk stop. surga. Gantian, Bu. Gantian, Bu, Ada ya. jaminan masuk surga. Buset, Jadi itulah dia Markus 16 tadi. Jadi Iya, ada jaminan gantian, Bu. dikasih Gantian, racun Bu. tidak Iya. tidak mati. Bahkan kalau saya menompang tangan kepada orang sakit, kepalanya sembuh orang sakit. Nah, itu dia tanda-tandanya orang yang sudah melewati ya ujian-ujian yang diberikan oleh api neraka dari Bu, iblis. kalau nggak dibaptis itu tadi dihukum ya, Bu? Dihukum di mana, Bu? Iya, kalau dia tidak bertobat, itu kan tanda pertobatan. Itu Dihukum baptis. di mana, Bu? Dihukum di mana? Tanda pertobatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, itu dihukum di mana, Bu? Ya, dihukum di api neraka lah. Oh, Nanti di kalau neraka. mati. Ah, Dibaptisnya di mana, baik. Bu? Dibaptisnya di mana? Sebelum Eh, kita Bu. mati di Bu, dunia ini pun Dibaptisnya di mana, Bu? Di neraka apa di bumi nih dibaptis? ya ampun, kok diputar balik. Dari tadi kan kita bicara di bumi ini, belum mati kita kan? Ya kenapa mesti harus dihukum di neraka? Jadi Kenapa kalau satu- kita mati, satu di bumi, kalau satu di setelah neraka? kita menerima baptisan air, Aduh, capek baptisan Roh Kudus, baptisan ngomong terus ini. api, kita mendapat jaminan kalau kita mati, mendapat jaminan kehidupan yang kekal, masuk surga. Itunya dia jaminannya Tuhan Yesus sendiri. Kenceng juga itu Nah, yang ngelawan. menjamin. Biarin, Nah, nggak karena apa-apa. dialah yang Ibu-ibu kita hormati membaptis dulu ya. kita dengan roh dan api. Ya, Mas Doni, makasih ya. Saya turun dulu ya. Thank Bu. you. Ya, ya. Iya, makasih Mas Doni. Bu Momi, jenis racun apa yang Ibu minum, Bu? Racun apa? Nah, ini kan Oh, ngolok-ngolok. racunnya ngeri. Tanya itu orang nias itu kalau kasih racun sama orang. Nah, orang Dia nias, racun ya. apa yang Ibu minum? Tanya itu Kan orang Ibu nggak nias mati. itu. Nah, orang Saya nias nggak itu kenal, kan Bu.
Orangnya situ kan banyak yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Saya kan nggak kenal. Saya tanya, kan ibu yang minum. Ibu kan yang minum. Saya tanya jenis racun apa yang ibu minum gitu loh. Yang memberikan saya racun itu kan orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, orang yang Itu berdosa, rasanya manis apa pahit? Bu, itu orang racun? yang belum dibaptis. Makanya dia racuni orang. Iya, racun Dipikirnya, apa? dipikirnya, Apa ya? ya mempan sama saya, rupanya tidak mempan. Wih, mantap. Ah, mantap kan? Karena saya sudah dibaptis roh dan api. Dan mempunyai tanda pertobatan itu sudah Ya, tertulis iya, nama iya, saya iya. di kitab kehidupan. Iya, iya, Ini iya, kan iya, iya. nama kita di kitab kehidupan sudah ditulis. Bu, Nah, yang ibu bacalah di minum, Bu, Wahyu. yang ibu minum itu racun tikus apa sianida apa Bu yang ibu minum? Masa saya pun tidak tahu apa mereka kasih racun sama saya. Kok saya tidak mati? Mereka pun heran. Berarti kan sudah entah racun yang luar biasa mematikan karena mereka sudah coba kepada orang lain. Kalau gunung udah dipindahin, gunung udah dipindahin atau diceburin ke laut, udah pernah nyoba. Gunung Itu kan iman, itu kan hanya istilah. Kalau kita beriman, gunung pun bisa kita pindahkan kan itu. Nah, tadi kamu bilang kamu mempan racun kan? Nggak mati oleh racun. Kok Sekarang jadi deh. gunung pula lagi Loh, ceritanya. itu kan tertulis. Kalau imanmu sebesar sebiji sawi, dengar ya Bibelmu ya. Makanya. Kalau imanmu sebesar biji sawi, kau bisa memindahkan gunung dan bisa kau ceburkan ke dalam laut. Ayo, gunung mana yang ingin kamu mau pindahkan? Gunung Galunggung, Gunung Wijaya, Jaya Wijaya. Ayo, Dialihkan kemana-mana sama-sama lah. Itu kan Katanya artinya kamu kalau kita pakai percaya racun. sama iman Kristen yang percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan jalan kebenaran, bukan lagi gunung yang ada di dunia ini. Kalau lenyap nanti dunia Ya, ini makanya. semua, Ayo, ya. ayolah pindahin. Nah, Boleh saya minta jawab itu, Bu Pindahin. Rama? Katanya nggak mati oleh racun. istilahnya kalau Makanya kita kata percaya dia sama iman. Tuhan Yesus dengan Ayo, iman kalau sebiji sudah ada iman, sebiji cabai, pindahin gunung, pindahin gunung. nah, Silakan bikin. kamu tidak akan lagi mendapatkan Umumi. kematian di neraka. kami- Itu Iman maksudnya. ada imanmu, gunung bisa kau pindahkan. Bahkan Oh, bila ada imanmu jelas. sebiji sawi, Kenapa bila ada kalau- imanmu sebiji sawi gunung, ayo pindahkan gunung. Karena ada Ayo. jaminan tadi, ada jaminan. Ya, Bukan maksudnya fisik. Tadi bohong. Kenapa selalu fisik yang kalian bicarakan? Bilang katanya nggak mati oleh racun, siapa tahu itu Coca-Cola atau sirup. Kalau nggak percaya, makanya kalau kamu punya iman sebiji sesawi, itu kata Tuhan Yesus, kamu bisa memindahkan gunung kan gitu. Berarti ada saja imanmu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gunung apa? Katanya kalau Mami, kamu mati, gunung apa? jangankan Gunung memindahkan apa gunung. yang kamu pindahkan? Kan? Ayo Memindahkan api neraka. Kamu Ya berhak pindahkan lah gunung apa? Biar Ayo. aku jawab sini. memindahkan api neraka aja kamu berhak. Kalau ada imanmu. Jangankan gunung. Jangankan gunung kita Aku boleh jawab pindahkan. nggak? Pindahkan gunung. Api neraka Pindahkan bisa kita pindahkan sama iblis. Ayo pindahkan gunung. Pindahkan gunung. Makanya percayalah pada Mami, Tuhan biar aku jawab Yesus. Satu. Maka engkau akan selalu pindahkan engkau seisi rumahmu. Aku bisa jawab itu. Ngomong satu-satu. Sekarang Ini tes udah pindahkan mama yang gunung. cerita ini. Jadi Kalau susah. imanmu sebesar biji sawi, gunung pun Ngomong bisa kau satu-satu pindahkan karena nggak ada aja. mustahil. Ayo. Tadi kamu Ini aku nggak jawab. ini Boleh ya aku dengan jawab. racun. Boleh aku jawab, Bu Rama. Nah, bukan. Gantian. Aku bukan ke Anda. Aku bukan Aduh, ke Anda. gimana? Aku ke mana dia ya? Ke Mami. Bisa pindahkan Bu Rama, gunung karena di biar situ aku jawab. tertulis kalau imanmu sebesar sebiji sawi, gunung pun bisa kau pindahkan. Ayo. Kapan nih mau pindahkan gunung? Ayo kita tengok sama-sama. Ya udah, Aku boleh biar jawab, Bu Rama. Nggak Bentar, usah biar itu saya dulu jawab Mas. dulu ya. Itu katanya dia tidak Saya mati jawab. oleh racun. Saya udah pernah jawab sama Bung Handi itu. Pertanyaanmu itu pertanyaan bodoh. Dulu stop Ya, dulu ya. itu Bu Rama diam dulu, Bu, sebentar, itu Bu. pertanyaan bodoh. Bentar dulu, jangan pindahin topik dulu. Anak Izin dulu, SD Bu Rama, saja, izin dulu, anak izin. SD aja. Dia Jangan mengerti. pindahin topik dulu, Kalau kita sebentar, Bu. masih ada di Sebentar, dunia Bu ini, Momi. mana bisa lah kita pindahkan gunung coba. Iya, Ibu Momi sebentar dulu.
Saya mau nanya Tenagamu kepada bagaimana kalau pakai otot kamu? diam dulu, kalau pakai diam dulu, otot Bu. Kamu bikin. Nah itu dia. Ibu Momi Ini diam otakmu dulu. yang berbicara Bentar ya. logikamu. Ya udah stop dulu ya, Bu. Stop dulu ya, Bu. Logika Tuhan Yesus. Izin ya, Bu. Bukan Izin dulu ya, Bu. logikamu, bukan logika Ibu, manusia. stop dulu ya, Bu. Bu, Ah. izin dulu ya, Bu. Ibu bisa berhenti bicara sebentar aja, Bu. Dengarkan orang juga bicara ya. Oke. Pak Ginting, kita sudah mendengarkan tadi Ibu Momi pernah minum racun tapi tidak celaka. Tanggapan Bro Ginting seperti apa? Silakan. Oke, itu kesaksiannya ya. Kesaksian tentu dia yang tahu. Berarti ya itu kesaksian dia. Dan itu mungkin fakta lah. Sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Momi ya itu tentu fakta bagi dirinya dan dia bersaksi. Dan harus kita terima karena itu kesaksian seseorang. Tapi begini, saya ingin menjelaskan seperti yang disampaikan Bu Rahma ya. Memang kita bisa berbeda cara membaca Bible ya. Kalau kami memahami Bible itu menurut perspektif kami. Gunung itu mungkin Bu Rahma mengatakan seperti Gunung Galunggung, Gunung Krakatau, gunung sebagainya ya. Tapi kami memahami gunung itu banyak maknanya, bisa sebagai sesuatu yang menghalangi kita atau sesuatu beban yang berat, sesuatu yang sepertinya tidak mungkin, gitu. Itu gunung pengertian kami. Jadi banyak kata-kata alegoris, metafora yang terdapat di dalam Bible yang mungkin ya teman-teman yang lain kurang paham. Oleh karena itu kami akan menjelaskan. Tetapi kalau kita berbicara gunung, ada sebuah daerah di timur tengah sana, mereka ketika ingin membangun gereja dan dilarang, lalu ada bilang kalau kamu bisa memindahkan Berarti dia bohong. Dia bohong tadi. Ternyata itu alegori. Kok maknanya dengan alegori berarti dia bohong ini. Kalau minum racun itu bohong, Bu. Karena tahu itu gunung itu, sebentar. Gunung itu ternyata alegori, bukan secara nyata ya, bukan secara harfiah dipindahkan, itu alegori ya. Berarti Mami tadi berbohong katanya minum racun itu nyata, padahal itu alegori. Jangan-jangan kau sirup itu. Sebentar. Makanya tadi pertanyaanmu itu kan pertanyaan bodoh kan, kenapa dialihkan dengan gunung dengan minum racun? Kan iman di situ iman. Kalau di situ di Markus 16 itu tertulis begini ya, Mami dengar ya. Jangan samakan dengan memindahkan gunung dengan dibunuh. Kan manusia yang memberikan saya racun kan? Gantian. Manusia yang berhati iblis memberikan saya racun. Dengar dulu. Karena saya sudah dibaptis api, tidak mempan saya dikasih racun, nggak mati saya. Dengar dulu. Secara fisik. Aduh. Ya dengar Fisik dulu. dua-duanya. Dengar dulu. Pusing. Dengar dulu ya. Di dalam Markus tertulis, bila kau sudah dibaptis dan bila kau percaya Yesus dan sudah dibaptis, minum racun maut kau tidak akan celaka. Nah, kau sudah minum dan terbukti kau tidak mati toh. Nah, di dalam Bible ayat yang satu bahwa apabila imanmu sebesar sebiji sawi, gunung pun bisa kau pindahkan, bahkan bisa kau ceburkan ke laut. Boleh, Nah, sekarang coba kau jelaskan. Bisakah kau memindahkan gunung? Bu Rama, yang tahu besar iman seseorang itu siapa? Allah semata kan? Ya Sekarang ini mau tanya, kan imanmu bukan sebesar mana? bukan ke abang. Sekarang Aku mau nanya bukan sama ke kamu, sekarang Anda. imanmu sebesar mana? Kau Aku jawab dulu. bukan Hah? ke aku Imanmu sama sebesar Mami. mana? Karena dia bilang, Ya kalau kami, sebentar, kalau aku bukan bilang ke iman aku kamu. ini belum ada sebesar biji sawi. Aku bukan ke kamu. Kau jangan Aku kau ke jadi Tuhan, Mami. kau menilai Dia orang. bilang, dia sudah Kadang-kadang minum kau racun. menghujat Makanya Tuhan dia bilang, lama-lama dia kau ini. pindahkan juga gunung. Dari mana? Woi, Iya, dia dari bilang mana sudah minum mengukur iman racun. seseorang tahunya kalau Dia bukan Tuhan bisa sendiri? menyembuhkan orang sakit. Dia taruh di kepalanya itu tangannya Berarti maka ke rumah sakit. kalau belum Dia tahu bisa berarti menyembuhkan bisa penyakit diartikan iman itu kanker, belum nyampe sebesar biji penyakit sawi, tumor. gundul. Ya, itu sana sembuhkan semua. Ya, dan kamu bilang kamu sudah tidak mati kalau minum racun. Ya pindahkan juga gunung karena memang imanmu sudah ada toh. Pindahkan sana gunung. Makanya Iya, bukan iman untuk semua orang punya iman. Tapi Kalau maksudnya yang bisa ngomong besar gantian. itu dari mana kau mengartikannya? Kalau Dari ngomong mana siapa yang bisa mengukur iman seseorang? Itu loh. Makanya begini bro, sebentar baru kau tanggapi ya. Sekarang Yang lain aku tanya Kristen. sama kamu, besar imanmu sebesar mana? Coba aku tanya. Makanya begini. Nah, sekarang kau jawab dulu akunya, imanmu sebesar mana? Sebentar. Makanya aku bilang begini. Imanmu sebesar mana? Kau jawab dulu, Kalian baru kau jangan jawab mau pertanyaanmu. menipu-nipu di sini. Dengar dulu. Dengar kau dulu. asal Dengar. ngomong Baru aja. aku tanggapi. Sebentar, dengar. Makanya aku bilang jangan mau menipu-nipu di sini. Sudah minum racun tidak mati. Kau hanya menipu itu Biar tidak buktikan. gantian kalau bicara. Disuruh pindahkan gunung, kau marah-marah. Wah, Kalau silakan. bicara biar gantian. Sekarang imanmu udah sebesar mana? Aku tanya. Imanmu sebesar apa sekarang? Kau bisa menilai Saya imanmu kan nggak? tidak Siapa yang pernah bisa menilai mengaku iman? saya minum racun. Saya Nah, tidak pernah nah, mengaku. maksud- Dia tadi kan bilang Jadi minum gini, racun. biar aku Makanya jelaskan. bilang, Berarti pindahkan kalau orang gunung belum lah, bisa kau memindahkan pindahkan gunung lah kalau itu, bisa.
bisa diartikan imannya dia itu belum nyampe sebesar biji sawi. Udah paham? Ya berarti itu Bibelmu bohong. Lah. Berarti Lah, kok mami bohong? bohong ini mami. Mami kan aku bohong. bilang sama Itu aku, jangan yang bohong. bisa mengukur Karena besar dia iman seorang bilang siapa? sudah minum Kau racun mau maut dia Tuhan. tidak mati loh. Makanya bukan untuk kau ya. Aku tanya mami. Mami bilang dia sudah minum racun maut dia tidak mati. Makanya aku bilang makanya tolong jadi- pindahkan gunung. Kalau ada imanmu sebesar biji sawi tolong pindahkan gunung. Dia minum racun maut aja dia tidak mati kok. Sementara kita tengok di televisi di YouTube ya pendeta sekelas pendeta minum racun mati dia. Tapi katanya dia tidak mati. Makanya aku bilang mungkin itu ya Coca-Cola kau minum atau sirup. Pembohong, mami pembohong. Kamu ini. Nggak Pembohong. tahu dia ini suka bohong-bohong Yang di sini. nama- Makanya aku mau yang tes tahu. namanya Kalau kau tidak kesaksian mati minum racun maut ya, coba kau pindahkan gunung. Itu bukti kalau sudah pindahkan gunung barulah aku percaya kau tidak mati. Minum racun maut tidak benar mati. itu sebenarnya. Belikan kau sianida. Mau aku belikan Oh, benar sianida baru itu. kita tes. benar Suka itu bohong-bohong sebenarnya. kalian. Lalu beli Pembohong semua Lanjut, kalian. lanjut. diminum itu namanya mencobai Tuhan. kan dia bilang bang dia tidak mati dikasih racun dia tidak mati makanya Tadi dia kan bilang, kita bicara Begini, tentang begini. pencobaan kan. Begini. Ada Nah, orang izin, yang izin. berniat jelek, ada Izin dulu, orang izin, yang saya mau luruskan mencoba dulu. kita. Begini bro, dengerin ya. Ibu Momi sendiri mengakui dirinya sudah pernah minum racun maut tidak mati. Artinya Ibu Momi sudah mencobai Tuhannya. Bukan, Gitu loh. bukan. Paham? Kalau mencobai Tuhan itu perbuatan yang disengaja. Dia sengaja, Pak. Dia sengaja. Dia sengaja Makanya minum dengar racun. penjelasan saya. Kuasa Gimana sih? Tuhan. Saya ada iya. pergi di suatu desa. Iya. Udah. Nah, Desa ini Mm-mm. di suatu desa ada suatu daerah lawan saya adalah penguasa. betul. Tahu Penguasa paham. ini Diam dulu, kalau punya nggak dengerin dulu rencana dia ceritanya. dengar dulu. Iya. Penguasa ini punya rencana membunuh saya pakai racun. Iya, terus Nah, udah. ya. Nah, jadi ada yang mengatakan sama saya, jangan pergi kamu ke Ya. tempat itu karena banyak orang yang diracuni pada mati. Terus Saya berani datang karena apa? Karena saya percaya sama Tuhan Yesus yang melindungi saya. terus ibu dikasih minum Diam apa? dulu kau, Bapak, dengerin dulu. Memang cobai Tuhanmu diterbangkan Dengar dari orang. angin. Aduh, Tahu belum racunnya? selesai. Dengerin dulu dia. Racunnya, ya mereka itu kan punya ilmu, sihir. Ya kan? Apa yang nggak bisa diperbuat iblis? Kan iblis. Enggak, Bu, Makanya terusin, tadi Bu, terusin, 16 hari. Bu, terusin dulu, Bu. Bu, dengerin baik-baik, Bu. Apakah Anda benar-benar sudah minum racun maut? Jawab. Menurut orang setempat, Loh, kok masyarakat orang setempat, saya itu sudah diracuni. Dipikir mereka mau lihat saya ini mau dibunuh karena sudah ada dengerin, Bu. rencana. Dengerin pertanyaannya. Menurut Ibu, bukan menurut orang lain, apakah Ibu, menurut Ibu sendiri nih, Ibu yang lakukan, apakah Ibu Momi sudah pernah minum racun maut? Pernah atau tidak? Sudah gak pernah, tetapi saya tidak mati. Oke, sudah. Makanya waktu itu Oke, dibilang mas saya, diam, sudah. minum tadi itu. Sudah. Ada orang lain yang mengatakan yang Ya ibu minum tadi itu nggak usah racun. libatkan orang lain, Ibu sudah. Makanya saya percaya dengan firman Tuhan Pertanyaannya. bahwa saya dikasih racun, tapi saya tidak mati. Iya, iya gantian ya. Kau diam dulu, oi. Ibu Momi sudah Jadi mengakui dirinya. kasih sama kasih sama saya racun ya, karena saya sudah dibaptis api. Kasih saya racun, saya minum biar pasti saya tidak mati. Itu namanya mencobai Tuhan, tahu? Iya, ibu benar. Tapi kalau kita Dia ngomong melulu tidak nih, Ibu takut, nih. apapun orang mau berniat jahat kepada kita, pasti Tuhan itu mentahirkan Oke, racun sebentar yang Bu, kita dengerin minum dulu tadi. pertanyaannya, Bu, dengerin Bu. Waktu Ibu minum racun itu, rasanya manis atau pahit? Silakan dijawab. Saya tidak rasa apa-apa lagi. Tidak Karena merasakan apa? apa-apa. Karena saya Udah, Orang- tidak dengar ya. merasakan apa-apa. Betul ya? Saya tidak merasakan Ya, apa-apa. pertanyaan Padahal lagi. yang saya minum itu Dengerin dulu, Ibu. racun. Jenis racun Ibu yang Ibu minum, cyanida, racun tikus,
atau kecubung? Apa itu, Bu? Kalau itu tanya kepada orang yang memberi saya racun. Dia Oke, sekarang baik, udah baik. masuk penjara, Siapa- sudah Dengerin, sakit-sakitan. Bu. Siapa Itu dihukum nama Tuhan dia. Siapa nama orang itu nanti yang saya tanyain. Alamatnya di mana? Siapa namanya? Itu tidak perlu lah. Namanya kan itu kita sudah mengampuni dia. Saya nggak Buktinya nanya saya itu. kan, buktinya saya kan tidak Untuk membuktikan Ibu tidak bohong, Kalau siapa dia nama itu orang sudah itu? banyak. Kampungnya di Kalau mana? dua Saya banyak bisa- dibunuhnya pakai racun. Hei, Banyak kesaksian. hei, Tapi tiba sama hei, saya hei. tidak mempan. Nah, Siap. Di kenapa? mana? Begini aja, Bu. Kampung Roh mana namanya, Bu? Allah ada di dalam hatiku. Hei. Bila roh Allah Gini, Pak Andi, ada di bentar. dalam, Gini, bukan biar saya menari clearkan. dan Bu Mami, berpidot sebentar, menari. saya clearkan. Itu dia. Bu Mami sebentar biar saya clearkan ini penjelasan kesaksian. Percayalah Bu Mami. kalian pada Tuhan Bu Mami, Yesus. sebentar. Supaya Aduh. kalau ada orang yang Bu Mami. memberi racun sama kalian, Jadi, tidak clearkan, mati. Nah, Bu Mami. kalaupun mati, misalnya ya, misalnya secara fisik, secara fisik, walaupun mati, kalau kita sudah bertobat, biar Pak Gitu yang sadarkan dia. walaupun Biar- mati biar- secara biar- fisik biar ya, Pak Gitu yang secara sadarkan fisik, dia. tetapi roh kita sudah ke surga. Itu dia. Oke, Nah, sebentar ya. tetapi saya kebetulan waktu itu fisik saya tidak mati, roh saya juga tidak mati. Karena apa? Karena saya percaya, karena saya sudah menerima baptisan air, tanda pertobatan ada dalam hidup roh saya, kemudian baptisan roh Tuhan Yesus, karena saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya Biarin dia bertahan ngomong terus dan sampai tetap puas. setia. Biarkan dia ngomong sampai Setia puas. kepada Tuhan. Oke, biarkan Siapapun penguasa yang mau merencanakan membunuh saya dengan pakai racun kek, dengan pakai senjata kek, mau pakai apa kek, kalau saya percaya pada Tuhan Yesus pasti saya Di diselamatkan. mana itu daerah Biarin yang Bu tempat Rama, kau ntar dulu, Bu dibunuh? Rama. Daerah mana? Daerah Walaupun ya, mana? walaupun saya mati pada waktu itu secara fisik, itu kan karena Tuhan tidak izinkan. Itu kan waktu saya diracuni itu tidak mati karena Tuhan tidak izinkan saya mati. Ya daerah Itu kan mana itu kau diracun? Daerah mana? Daerah mana? tapi karena Daerah Tuhan mana Yesus kau lah diracun? izinkan Dia saya tidak mati cakap walaupun orang. sekalipun saya minum racun. Dia ini tuli jadi ngomong terus dia. Sepertinya dia tuli nih. Apakah Anda tuli? Enggak Kamu ya? yang tuli, buta, tidak mengerti Kalau mendengar kebenaran, kalau mendengar, ya kan? benar dong. Karena Kita ngomong Alkitab dengar. itu yang benar, jangan diputar-balikan. Oh, Jangan dengar pakai dulu. gunung-gunung dipindahkan, jangan. Iya. Anda Kalian tuli tidak apa enggak? percaya Bu dengan Rama jangan kesaksian dilawan, saya Bu kan? Rama. Bu Karena Rama jangan itu dilawan, iman biarin. saya. Biarin, jangan dilawan. Biar yang Itu menilai dari iman luar sana. saya. Nah, Oke, makanya saya kasih tahu siap. sama Dilawan, kalian. biarin. Bu Rama diam dulu, Nah. biarin. Sampai dia puas. Capek sendiri kok nanti. Ajaran Kristen itulah dia ajaran yang benar. Bohong. Capek sendiri nanti. Jangan dibantah, biarin. Kalau tidak percaya, Biarin. ya dihukum kata Tuhan Yesus. Kau bohong. Bu Rama diam dulu, Bu Rama. Yang bohong siapa? Biarin aja, Yang biarin. bohong siapa? Mana namanya itu yang ngasih racun? Saya sudah Mana, ayo. alami Di mana kebenarannya. tempatnya, mana alamat yang ngasih racun? Kamu Saya tipu-tipu di sudah sini. alami kebenarannya. Dikasih racun, saya tidak Kamu mati. di sini, toh. Dibunuh Kamu pakai tipu-tipu ilmu di sihir, sini. saya Yang tidak mau mati. tertipu sama kamu. Mana Baik. alamatnya itu yang kasih kau racun? Lebih Ayo. lebih parah lagi pakai ilmu sihir. Dan mana? Hah. Hei, mana alamatnya yang kasih kau racun itu? Kita mau cek di sana apa betul? Ilmu sihir. Hei, sirup itu kau minum, makanya kau tidak mati lah. Kalau sirup itu langsung darah Yesus itu menjadikan sirup seperti yang kamu bilang. Makanya saya tidak mau. Buset. Bu Rama biar dia lelucon. Bu Rama, biarkan dia berlelucon. Bu Rama, sabar. Biarkan dia berlelucon. Gak apa-apa. Jangan, saya Biarin bukan aja. lelucon. Alkitab yang berkata Markus 16 ayat 16 tadi kan? Iya, iya. Terus Miring-miring, Bisa orang saya. miring-miring. biarin aja dia. Miring-miring. Biarin aja dulu. Udah ya, Bu. Kalau kalian tidak percaya itu hak Ya. kalian. Nanti Sudah, Bu. nanti kalau kalian mati, saya mati, baru kalian bilang, oh ya benar juga ya Bu ya. Ibu bilang ibu dulu makan racun tidak mati. Ya itulah. Kami sekarang udah di neraka, udah dibaptis api neraka kalian di sana. Nggak ada lagi waktu kalian. Makanya sekaranglah dibaptis api supaya
biarpun sakit dengan api-api dunia Biarin ini, aja. cobaan-cobaan dunia ini, Sampai di mana dia? bertahan. Nah, bertahan sampai akhir. Banyak Percaya tanya-tanya bahwa lagi, Tuhan Yesus biarin, itu biarin, Allah sampai sendiri. sampai dia capek Firman sendiri. itu Allah. Yesus itu adalah Allah. Dialah yang membawa berita baik untuk menyelamatkan manusia. Biarin Bu Rama, jangan dibantah dulu. Sampai Kalau capek tidak dia. mau percaya, Biarin. itu urusan Anda. Nanti Ya kalau kan, kita dibantah kan capek, diskusi di jambung sini lagi kan. toh. Kalau dibantah jambung lagi. Kita kan di Mantap sini. Momi, mantap, khotbah terbaik di dunia. Terbaik katanya temannya, terbaik. Ya nggak apa-apa. Diskusi kita di sini. Karena satu orang pun, ajaran Kristen itu satu orang pun tidak ada yang benar. Satu Rama pun sabar dulu. Kalau ibu bantah terus dia nggak hanyalah berhenti. Yesus. Hanya Yesus yang membenarkan kita, saudara. Hostnya nggak ada. Makanya kalau kamu tidak punya iman sebiji sesawi, tidak bisa berbuat apa-apa di dunia. Alah, makanya Ya udah. pindahkan gunung. Udah cukup ya. Sebentar dulu saya luruskan. Dia udah bicara, dengarkan dulu saya. Ini ada topiknya nih. Tadi benar-benar dia yakin sudah minum racun maut tidak mati. Orangnya yang masih ada penguasa itu masih ada, udah tua katanya. Untuk membuktikan itu sebagai orang yang berakal, tentu dong kita bisa cross check gitu ya. Saya bisa dalam waktu 1 jam saya dapat tempatnya begitu. Saya punya teman banyak di Indonesia. Nah itu